Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk pada pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 11. Jadi kalau kemarin di kelas 10 bertemu Pak Guru di mata pelajaran Bahasa Indonesia, di kelas 11, di kelas bahasa, Pak Guru akan mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, untuk pertemuan pertama mungkin kita tidak akan langsung masuk ke materi, tetapi untuk pertemuan pertama Pak Guru akan hanya memberikan batasan materi. Jadi silakan adik-adik semua yang belum gabung untuk segera gabung di kelas. Informasikan kepada teman-temannya yang belum masuk kelas untuk segera masuk kelas karena pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan segera kita mulai. Jadi di pertemuan pertama ini untuk Bahasa dan Sastra Indonesia Pak Guru akan berikan batasan materi. Materi apa saja yang akan kita temui di kelas 11 Bahasa untuk semester 1 pada pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia bersama Pak Guru sudah tahu ya, Galih Mulyadi. Kalau ada yang lupa nih karena 3 bulan kita disekap si manis corona. Nah ini nih Pak Guru nih. Biar segar, biar nggak ngantuk-ngantuk. Oke, kita mulai saja. Batasan materi kita di bab pertama nanti ada materi judulnya berdebatlah dengan benar. Materi debat lagi. Kemarin di kelas 10 adik-adik sudah praktik berdebat. Di kelas 11 juga kita bertemu dengan materi yang sama, yaitu debat. Cuman mungkin kita akan kesulitan untuk praktik karena kita masih belajar dari rumah. Di KD 3.1 nanti kita mengidentifikasi pendapat narasumber dalam suatu debat yang bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau humaniora. Jadi siswa akan mengidentifikasi pendapat narasumber. Jadi mungkin kalian akan menonton sebuah debat. Bisa jadi itu kalian tonton di media televisi seperti Indonesian Lawyers Club, kemudian Mata Najwa, dan banyak lagi diskusi-diskusi, baik itu yang bentuknya langsung debat atau bukan debat tapi bertukar pendapat. Kemudian di KD 4.1 ada berdebat dengan tema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau humaniora. Ini praktik, tapi karena kita kesulitan, mungkin konteks praktiknya nanti kita ganti dengan kalian harus membuat sebuah teks debat setelah Pak Guru berikan mosi atau tema. Di bab 2 ada mengenal makalah untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan bagaimana berdebat dengan benar. Makalah ini adalah awal untuk kalian bagaimana belajar menulis karya ilmiah. Apalagi yang kelak bakal kuliah, tentu tulisan-tulisan ilmiah ini sangat penting untuk kalian pelajari. KD pertama 3.2 itu ada menganalisis isi makalah bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora yang dipresentasikan. Ini sulit mungkin karena harus dipresentasikan. Jadi mungkin makalah akan kita cari atau Pak Guru berikan, lalu kalian analisis isinya apa. KD 4.2 menyajikan makalah bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora hasil penelitian secara lisan dan tertulis. Jadi adik-adik akan membuat sebuah makalah itu dari hasil penelitian. Nah, ini dekat dengan pelajaran di kelas 10. Kita pernah belajar teknik observasi, itu bentuknya masih wacana. Tapi kalau di makalah, di pembelajaran kali ini kalian harus membuat sebuah makalah dari hasil penelitian kalian. Ada latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaat, serta isi sampai kepustakaan nantinya.
Di bab selanjutnya ada materi tentang klausa-klausa dalam berbahasa. Pernah dengar kata klausa di semester 1? Kita pernah belajar tentang frase. Kakaknya frase ada namanya klausa. Kakaknya klausa baru kalimat. KD 3.3 bukan. Maaf. Menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya. Jadi kita sudah lewat dari teori tentang klausa. Kalian sudah harus menganalisis jenis klausa. Tapi mungkin nanti kita dahului dulu dengan mempelajari apa sih sebenarnya klausa itu, bagaimana jenisnya, bagaimana membedakan klausa dengan frase, klausa dengan kalimat, sehingga kita bisa menganalisis jenisnya di dalam sebuah teks ilmiah. Lalu KD 4.3 ada menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya secara lisan dan tertulis. Ya, ini mungkin lebih banyak secara tertulis ya. Kalian akan menyajikan sebuah laporan hasil analisis. Jadi yang sudah kalian analisis tadi kalian tulis ulang dan kalian laporkan. Bab terakhir ada komunikasi efektif dengan berbagai macam kalimat atau beragam kalimat. Mengidentifikasi berbagai jenis kalimat, ini sudah kita lewati di kelas 10. Ada kalimat aktif, pasif, transitif, verbal nominal, tunggal, mayor, minor, kalimat langsung dan tidak langsung di dalam novel. Nah, kalau kemarin kita masih belajar dari teks LHO, dari teks eksposisi, anekdot. Sekarang kita sudah masuk di dalam novel. Jadi anak sastra wajib dan harus membaca novel dan harus punya novel. Kalau anak sastra nggak punya novel, nggak pernah baca cerpen, nggak pernah baca puisi, segera hubungi wali kelas atau tanyakan lagi nih niatnya masuk kelas bahasa. Ya, di samping kalian harus bisa bahasa Inggris, kalian harus tahu apa sih sastra. Ya. Kemudian di KD 4.4 meringkas isi novel dengan menggunakan berbagai jenis kalimat. Nah, lagi-lagi meringkas isi novel. Berarti wajib hukumnya kalian punya novel. Minimal 1 setiap anak. Kalau nggak ada, segera siapkan dari sekarang. Kalian beli online gampang. Kemudian beli di Mataram sambil jalan-jalan kalau sempat. Dengan tetap memperhatikan kesehatan ya. Kalau memang benar-benar tidak ada, di perpustakaan daerah banyak sekali novel. Ya, itu saja untuk pertemuan pertama kita. Pak Guru hanya membahas tentang batasan materi. Ada 4 bab tadi. Tidak langsung ke tugas, nanti capek. Ya, kita tahu batasan materinya, baru kalian boleh memulai. Kalau ingin memulai dari sekarang, silakan belajar lebih dulu, dahului teman-teman kalian yang lain. Saling mendahului dalam hal yang seperti ini itu bagus. Sebelum Pak Guru akhiri, ada buku referensi yang harus kalian punya atau kalian sediakan. Yang Pak Guru pakai atau yang ada di sekolah itu Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA kelas 11, kurikulum 2013 ya. Maaf, yang disempurnakan untuk peminatan bahasa dan budaya. Itu karangan Endang Kosasi, Engkos Kosasi ya. Penerbitnya penerbit Erlangga. Bisa juga menggunakan buku acuan yang lain. Yang jelas itu untuk kelas 11 tentang dan buku untuk kelas bahasa ya. Lalu perbanyak referensi bacaan seperti novel, cerpen, puisi, majalah, dan lain-lain. Anak sastra kudu wajib dan harus baca novel, cerpen, puisi, atau majalah. Kalau malas baca, kacau. Yang terakhir, silakan gunakan media online kalian untuk menambah bacaan. Jangan jadiin media online kalian media daring, Facebook, sosial media hanya untuk bermain sosial media,
belum main TikTok, belum main game. Manfaatkan handphone genggam kalian untuk pembelajaran daring. Proses seperti apapun, tidak menerima seperti apapun, ya pembelajaran daring atau online ini harus kita ikuti. Kalau tidak mau, silakan perbanyak materi kalian sendiri, silakan perbanyak bacaan kalian sendiri, silakan perbanyak pengalaman kalian sendiri. Itu akan menyiasati bagaimana kalian bisa menjadi lebih cerdas, bisa menjadi lebih pintar. Karena memprotes tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kalian memprotes sistem pendidikan yang sekarang. Jadi ikuti saja, tapi di luar itu ketika kalian protes, perkuatlah diri kalian dengan keluar dari zona nyaman kalian. Perbanyak membaca, perbanyak referensi, banyaklah bertanya. Kalau mau bertanya dengan Pak Guru, misalnya canggung di Google Classroom, silakan hubungi Pak Guru lewat WA pribadi. Kalau mau bertemu juga silahkan ajak teman-temannya, beberapa orang, jangan banyak-banyak sekali. Kita diskusi, Pak Guru akan datang ke tempat kalian. Itu saja. Oh, yang terakhir ada kata bijak hari ini, KBHI, dari seorang sastrawan senior Indonesia, Buya Hamka. Beliau adalah sastrawan senior sekaligus ulama Indonesia, namanya Buya Hamka. Beliau mengatakan, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan berhasil. Nah, ini penting adik-adik, bahwa awal dari segala hasil, awal dari kesuksesan itu adalah berani mencoba. Karena ketika kalian tidak mencoba, maka kalian tidak akan menemukan hasil. Tapi ketika kalian sudah mencoba, tunggu hasilnya apa. Ketika kalian mencoba dengan proses yang benar, yakinlah hasilnya akan benar. Tuhan yang menentukan semuanya. Ya, itu saja untuk hari ini. Oh ya, kalau mau tahu siapa Buya Hamka, buka di Google. Yang jelas satu, Pak Guru kasih clue, Buya Hamka ini adalah penulis novel roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.